Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 tentang larutan asam dan basa. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang teori asam dan basa. Dari 3 teori asam basa yang sudah kita bahas, yaitu menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, kita akan fokus ke pembahasan asam basa menurut Arrhenius, yang mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang dapat menghasilkan H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menghasilkan OH-. Teori asam basa Arrhenius ini menggunakan air sebagai pelarut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang derajat keasaman atau yang dikenal dengan pH. Di sini saya mulai konsep pH, pOH, dan pKw. Kalau kita melihat rumus dari pH, pH itu dirumuskan sama dengan min log H+. Jadi karena asam itu yang menghasilkan H+, maka berapa pH-nya itu tergantung besar kecilnya konsentrasi H+. Sedangkan pada basa kita mengenal yang namanya pOH. Rumus pOH hampir sama dengan rumus pH, karena basa itu yang mempunyai OH-, maka pOH itu dirumuskan dengan min log konsentrasi OH-. Nah, antara pH dan pOH ini ada keterkaitannya bahwa nilai pH kalau dijumlah dengan pOH ini nilainya sama dengan pKw yang harganya itu sama dengan 14. Jadi kalau misalnya nilai pH-nya kita sudah tahu, kita bisa menentukan pOH-nya dan sebaliknya. Misalnya pOH-nya 3, maka pH-nya dia dijumlahkan sama dengan 14, maka pH-nya itu sama dengan 11. Untuk penjelasan tentang H+ pada pH, jika H+-nya itu nilainya 1 dikali 10 pangkat min N, maka pH-nya itu sebesar N. Dan jika H+-nya X dikali 10 pangkat min N, maka nilai pH-nya adalah N min log X. Dan jika kita sudah tahu pH-nya, misalnya diketahui pH-nya itu N, maka kita pun sebaliknya bisa menentukan H+. H+-nya adalah 10 pangkat min N. Untuk larutan asam dan basa, kita mengenal ada asam kuat dan basa kuat. Demikian juga untuk pada larutan asam basa kita mengenal asam kuat dan asam lemah. Untuk basa pun ada basa kuat dan basa lemah. Kita mulai untuk perhitungan pH larutan asam terlebih dahulu. Nah, asam kuat yang termasuk dalam asam kuat ini hanya ada 7 macam. Ada HCl, asam klorida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, HClO3, asam klorat, dan HCl4, asam perklorat. 7 asam ini termasuk asam kuat. Nah, selain asam kuat, berarti nanti dia termasuk dalam asam lemah. Contohnya ada HF, HCN, CH3COOH, H2S, H2SO3, H2CO3, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menghitung pH pada larutan asam? Untuk asam kuat, besarnya H+, itu rumusnya M dikali valensi asam. Valensi asam di sini adalah jumlah H+. Kalau misalnya asamnya HCl, berarti H+-nya ada 1, maka valensinya 1. Kemudian kalau misalnya asamnya H2SO4, karena di sini H-nya ada 2, maka valensinya ini sama dengan 2. Sedangkan untuk asam lemah, rumus H+ ada 2. Yang pertama, jika alfa diketahui, maka H+ rumusnya alfa dikali Ma. Alfa itu derajat ionisasi,
Ma adalah molaritas asam. Dan jika yang diketahui Ka, maka harus dirumuskan Ka dikali Ma. Jadi Ka itu tetapan ionisasi asam. Jadi yang punya Ka ini yang punya Ka, pasti asamnya itu asam lemah. Artinya apa? Pada asam kuat itu tidak mungkin punya yang namanya Ka. Basa hampir sama dengan penjelasan asam. Basa pun ada basa kuat dan basa lemah, maka untuk menentukan pH antara kedua basa ini pun punya rumus yang berbeda. Lah, basa kuat itu apa saja? Kalau kita lihat dari contoh yang ada di sini, ada LiOH, litium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, dan seterusnya. Daftarnya bisa kalian baca. Basa kuat itu basa yang berasal dari logam golongan 1A dalam SPU dan 2A. 1A dan 2A kecuali Be. Jadi berilium sekalipun ada di golongan 2A, tapi dia bukan termasuk dalam basa kuat. Jadi kita lihatnya nanti logamnya. Oh, Li, golongan 2A, golongan 1A, berarti basa kuat. Na, Ka juga golongan 1A. Sedangkan Ca, Sr, kemudian Ba, Mg, ini golongan 2A, maka jumlah OH yang diikat ada 2. BOH, CSOH ini golongan 1A. Nah, selain basa kuat, berarti dia termasuk dalam basa lemah. Contohnya ada NH3, amonia, ALOH3 kali, aluminium hidroksida, dan seterusnya. Ini bisa kalian baca. Nah, dalam perhitungan pH, karena dia basa, maka yang dicari bukan H+ lagi, tetapi OH-. Untuk basa kuat, rumus OH- adalah M dikali valensi basa. Sama seperti pada asam, kalau valensi asam itu jumlah H+, sedangkan valensi basa ini jumlah OH-. Misalnya NaOH, karena OH-nya di sini 1, maka kita mengatakan valensinya 1. Basanya misalnya CaOH 2 kali, karena jumlah OH-nya ada 2, maka valensinya itu sama dengan 2. Sedangkan pada basa lemah, OH- juga dihitung dengan 2 rumus seperti pada asam lemah. Yang pertama, OH- sama dengan M dikali alfa, dan yang kedua akar Kb dikali Mb. MB atau M sama saja. Nah, menggunakan rumus yang mana menyesuaikan data yang diketahui dalam soal tersebut. Ya, sebagai contoh, kita akan membahas yang pertama, kita ke asam terlebih dahulu. Ada pertanyaan, tentukan pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar yang A 1 kali 10 pangkat min 3, B 5 kali 10 pangkat min 6. Di sini diketahui nilai log 2 adalah 0,3. Ya, sekarang kita akan bahas bersama. Karena di sini ion H+-nya konsentrasinya sudah diketahui, konsentrasi H+ dalam soal sudah diketahui, yaitu 1 kali 10 pangkat min 3, maka kita bisa langsung ke rumus. pH itu kan rumusnya min log H+, berarti min log 1 kali 10 pangkat min 3, min log 1 kali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 3. Jadi larutan tadi harga pH-nya itu sama dengan 3. Kalau asam pH itu di bawah 7, sedangkan basa pH-nya di atas 7. Kemudian soal yang kedua, yang B, kalau konsentrasi H+-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Kita sudah punya data konsentrasi H+, 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya min log dari 5 kali 10 pangkat min 6, yaitu 6 min log 5. 6 min log 5 ini kalau kita jabarkan, 5 itu boleh ditulis 10 dibagi 2. Maka bisa kita tulis 6 min log 10 dikurangi log 2. Log 10 ini log 10
log 10 itu nilainya sama dengan 1. Berarti 6 dikurangi 1 min log 2. 6 kurangi 1 berarti 5. Min berarti plus, ketemunya 5 plus log 2. Nah, dalam soal di sini nilai log 2 itu sudah diketahui 0,3, maka kita boleh mengganti nilai log 2 itu menjadi 0,3, berarti nilainya 5 ditambah 0,3, ketemunya 5,3. Kemudian selanjutnya, kalau yang kita sudah tahu itu pH-nya, kemudian ditanyakan H+, berarti kebalikan soal yang tadi, bagaimana caranya? Ya, untuk yang A, tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan yang pH-nya 2. Di sini kita sudah punya data pH, maka H+-nya 10 pangkat min pH-nya. Karena pH-nya 2, maka H+-nya 10 pangkat min 2. Kemudian yang B, pH-nya 3,7. Diketahui nilai pH-nya 3,7. Di sini ada data nilai log 2 itu sama dengan 0,3. Nah, min log H+ itu nilainya, pH itu kan rumusnya min log H+. Nilainya 3,7. 3,7 itu boleh saya ganti 4 dikurangi 0,3. 4 dikurangi 0,3 tadi itu sama dengan log 2. Berarti 4 min log 2. Kalau H+-nya, pH-nya 4 min log 2, berarti H+-nya 2 dikali 10 pangkat min 4. Ya, saya lanjutkan contoh soal berikutnya. Tentukan pH dari, ya, untuk pertanyaan yang pertama, ini zatnya HCl dan H2SO4, berarti ini termasuk dalam asam kuat. Ini asam kuat. Sedangkan yang selanjutnya, soal yang kedua yang ada di samping ini, yang diketahui zatnya adalah HCOOH dan CH3COH. Berarti ini termasuk dalam asam lemah. Ingat, perhitungan pH pada asam kuat dan asam lemah, rumusnya ini berbeda. Ya, kita bahas yang asam kuat terlebih dahulu. Di sini yang A, zatnya HCl, konsentrasinya kita sudah tahu 0,01 M. Karena diminta menentukan pH dan HCl konsentrasinya atau M-nya sudah tahu, maka kita bisa langsung pH itu rumusnya min log H+. Lah, H+-nya tadi 0,01 ini bisa diganti 10 pangkat min 2. Karena H+-nya 10 pangkat min 2, ini pangkatnya min 2, maka berarti pH-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, yang D, larutan H2SO4, molaritasnya juga sudah diketahui. Tadi H+ untuk asam kuat, rumusnya kan konsentrasi dikali valensi. Di sini valensinya 2 karena H2SO4 jumlah H+-nya ada 2. Berarti 2 dikali konsentrasinya 0,001 maka ketemunya 0,002. pH sama dengan min log H+, maka min log dari 0,003. Nilai 0,002 ini boleh kita tulis menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3. Karena H plus 2 kali 10 pangkat min 3 berarti pH-nya 3 min log 2. 3 di sini nanti menjadi angka yang di depan. Sedangkan 2 ini menjadi nilai dari lognya. Jadi pH-nya adalah 3 min log 2. Saya lanjutkan untuk yang asam lemah. Untuk yang A, HCOOH 0,1 M, alfanya diketahui 0,01. Karena alfa diketahui, maka kita menggunakan H+ yang rumusnya alfa dikali M atau M dikali alfa. M-nya 0,0,
M-nya 0,1, alfanya 0,01, ketemunya 1 kali 10 pangkat min 3. H plus sudah tahu, maka pH-nya berarti sama dengan 3. Sedangkan yang B, data yang kita punya adalah Ka. Maka H plus kita menggunakan rumus akar Ka dikali MA. Ka-nya itu 1,8 kali 10 4 min 5. MA-nya 0,05. Kita masukkan ke sini. Ketemunya 9 dikali 10 pangkat min 7. 9 di akar itu ketemunya 3. Sedangkan 10 4 min 7 di akar 10 pangkat min 3,5. Maka pH-nya adalah 3,5 min log 3. Jadi ini kalau di akar hasilnya 3 dikali 10 pangkat min 3,5 atau 3,5. 3 itu dari akar 9. Sedangkan 3,5 ini akar dari 10 pangkat 7. Ini min, berarti tetap min. Kalau akar berarti pangkatnya dibagi 2. Min 7 dibagi 2 itu kan ketemunya min 3,5. Jadi H plusnya 3 kali 10 pangkat min 3,5. Maka pH-nya 3,5 min log 3. Pangkat min 3,5 ini menjadi angka yang di sini. Sedangkan 3-nya ini menjadi min log-nya. Ya, selanjutnya kalau ada soal begini, hitung pH lautan H2S 0,01 M. Jika diketahui Ka1 8,9 kali 10 4 min 8 dan Ka2 1,2 kali 10 pangkat min 13. Karena di sini ada data Ka, berarti sudah dipastikan bahwa zat tersebut adalah asam lemah. Dan karena ada 2 Ka, maka Ka yang kita pakai yang mana, kita bandingkan nilainya. Di sini Ka1 8,9 kali 10 4 min 8, sedangkan Ka2 1,2 kali 10 4 min 13. Kita bisa melihat bahwa nilai Ka1 itu lebih besar dibanding Ka2. Berarti Ka1 inilah yang nanti akan kita gunakan untuk perhitungan H+. Jadi H+ tadi kalau diketahui Ka, rumusnya akar Ka dikali M. Ka-nya adalah Ka1 karena yang lebih besar nilainya. M-nya dalam soal sudah diketahui, M-nya itu 0,01. Masukkan ke sini, ketemunya setelah dihitung 3 kali 10 4 min 5, sehingga pH-nya 5 min log 3. Kalau kalian mau hitung dengan kalkulator pun boleh. Log 3 nilainya berapa, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Ya, itu beberapa contoh dari lautan asam. Bagaimana untuk lautan basa? Ini ada contoh. Berapakah pH lautan BaOH 2 kali 0,001? Ba itu golongan 2A, maka BaOH 2 kali ini termasuk dalam basa kuat. Karena basa kuat, maka OH- rumusnya valensi dikali konsentrasi. OH-nya ada 2, maka valensinya 2 dikali konsentrasinya tadi 0,001. 2 dikali 0,001 sama saja 2 kali 10 pangkat min 3. OH- 2 kali 10 pangkat min 3, maka POH-nya 3 min log 2. Seperti pada asam, kalau H+ sudah diketahui, pH bisa langsung kita tentukan. Pun demikian pada basa. OH- kita sudah tahu, maka pOH bisa ditentukan. Dan pH pun kita bisa tentukan juga. pH rumusnya 14 dikurangi pOH. Berarti kalau kita dapatkan, kenapa ketemunya kok 11 plus log 2, dari mana? Ini dari 14 dikurangi pOH-nya tadi 3 min log 2. 14 dikurangi 3 itu 11. Min berarti plus. Jadi pH-nya adalah
11 plus log 2. Ya, demikian materi tentang perhitungan asam dan basa. Untuk lebih jelasnya, kalian harus latihan soal. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.